Bab 3786 Cuyun bangun. Peri Qingxia adalah kekuatan tahap akhir dari Dewa Abadi, dan kekuatan pedang ini sungguh mengguncang bumi. Terdengar suara gemuruh yang keras, cahaya pedang jatuh dengan keras pada formasi pelindung, dan semburan cahaya kuning menyala. Sebelumnya, lusinan Dewa Abadi mengambil tindakan bersama, dan formasi pelindung tetap tidak bergerak. Tapi sekarang mereka gemetar dan hancur di bawah pedang ini, yang menunjukkan betapa kuatnya Dewa Abadi. Mata Peri Qingxia bersinar terang. Dia pikir dia bisa menghancurkan formasi ini dengan satu pedang, tapi dia tidak menyangka formasi itu akan sekuat itu. Jika satu pedang gagal, maka pedang lain digunakan. Pedang peri di tangannya tidak berhenti, cahaya pedang kedua ditebas, diikuti oleh pedang ketiga. 3 sinar cahaya menyala, dan formasi pelindung di depannya tidak dapat lagi dipertahankan dan runtuh. Yang lebih tua itu perkasa. Lusinan Raja Abadi di sekitarnya bersorak, dan formasi akhirnya hancur. Namun di saat berikutnya, ekspresi mereka tiba-tiba membeku lagi. Cahaya menghilang, dan yang menyambut kedatangan mereka bukanlah pulau kosong di tengah danau, melainkan formasi pelindung lainnya. Cahayanya berkedip-kedip, tidak lebih lemah dari yang baru saja dipatahkan. Biarkan aku pergi, mengapa ada begitu banyak formasi? Orang-orang ini dipenuhi dengan ketidakberdayaan. Bagaimana bisa begitu banyak formasi diatur? Bukan hanya mereka, Peri Qingxia juga terlihat terkejut saat ini. Dia 100% yakin bahwa ini bukanlah formasi sebelumnya, melainkan pengaturan terbaru. Mungkinkah pemuda itu bukan hanya seorang dokter, tetapi juga seorang ahli formasi yang berprestasi? Gagasan ini mengejutkannya. Dia pasti tahu bahwa dia adalah seorang pemuda berusia 20-an. Dia memiliki keterampilan medis yang luar biasa dan juga mahir dalam bentukan dharma, untuk mencapai pencapaian setinggi itu. Anda harus tahu bahwa hanya ada beberapa master formasi yang dapat mengatur formasi tingkat 10 di seluruh domain Zhongtian. Kemanapun mereka pergi, mereka adalah tamu di meja dan dihormati oleh banyak orang. Terluka lagi, ditambah dengan keterkejutan di hatinya, dia berdiri di sana dan lupa apa yang harus dia lakukan selanjutnya. Sialan, coba aku lihat berapa banyak formasi yang bisa kamu miliki. Peri Qingxia terkejut dan marah, dan pedang di tangannya sekali lagi meletus dengan cahaya pedang yang menyilaukan. 3 serangan pedang lagi berturut-turut, kekuatan dilepaskan, langit runtuh dan bumi hancur, dan formasi di depannya runtuh lagi. Kali ini tidak ada yang bersorak atau bersemangat, mereka semua melihat ke dalam secara serempak. Benar saja, formasi pelindung lain muncul di depan kami, masih di level ke-10. Peri Qingxia sangat marah. Segalanya menjadi lebih rumit dari yang diperkirakan. Jika dia tidak memimpin serangan diam-diam dan melukai Peri Qingxia, aku mungkin tidak akan bisa memasuki pulau itu. Tidak mungkin bagi bawahannya sendirian untuk mengatasi pertahanan padat seperti itu dalam waktu singkat. Seperti yang saya katakan sebelumnya, tidak ada jalan untuk mundur ketika Anda menarik busur, Anda hanya dapat bergerak maju saat ini. Pedang peri di tangannya menyerang lagi dan menembus formasi pelindung di depannya. Untungnya, setelah asapnya hilang, tidak ada formasi berikutnya yang muncul, yang membuat semua orang merasa lega. Biarkan aku masuk, perintah Peri Qingxia, mengarahkan semua orang untuk bergegas langsung ke pulau. Peri Qingxia ingin menghentikannya, tapi dia terluka parah. Setelah berjuang beberapa kali, seteguk darah muncrat. Saat ini, tidak ada kemampuan untuk menghentikannya sama sekali, jadi dia hanya bisa dengan enggan mengikuti dari belakang. Sesampainya di pulau di tengah danau, Peri Qingxia mengangkat tangannya dan melambai, dan energi kekerasan menyapu dirinya. Bangunan kecil di tengah danau, yang awalnya terlihat sangat anggun, seketika berubah menjadi puing-puing yang berterbangan ke samping. Di tengah rumah, 2 sosok muncul di depan mereka, dan Ye Bufan baru saja mengeluarkan jarum perak di antara alisnya. Dan pada saat ini, Peri Izumo memuntahkan seteguk darah hitam. Tidak, melihat adegan ini, Peri Chika menjerit sedih, bergegas mendekat, dan memeluk Peri Izumo. Kakak senior, melihat Peri Izumo muntah darah, dia merasa seperti ada pisau yang memutar hatinya. Itu semua karena kamu. Kamulah yang mengganggu kakak senior. Kamu pantas mati. Peri Qingxia memelototi Qingxia, matanya menyemburkan api. Bisakah kamu menyalahkanku? Itu karena kamu tidak mengenal orang dengan baik, dan kamu menemukan seorang anak muda, dan akhirnya menyakiti kakak perempuan senior.
Wajah Peri Qingxia penuh dengan kegembiraan tujuan akhir tercapai. Omong kosong. Peri Qingxia berkata dengan marah, Dokter Ye jelas telah mengusir roh jahat kakak perempuan senior, tetapi jika Anda mengganggu saya pada saat kritis, semua upaya sebelumnya akan sia-sia, jika tidak, kakak perempuan senior akan pulih sepenuhnya. Tidak bodoh, dia telah melihat dengan jelas. Saat ini, kulit Peri Izumo cerah dan tidak ada bekas tinta hitam sama sekali. Terlihat semua roh jahat telah diusir, dan Ye Bufan tidak membohongi dirinya sendiri. Tidak ada yang bisa dikatakan di dunia ini. Semakin marah Peri Qingxia, semakin banggalah Peri Qingxia. Kamu bodoh dan telah menyakiti ketua sekte. Orang yang bersalah tidak memenuhi syarat untuk tinggal di sekte Bixia. Mulai sekarang, sekte itu akan menjadi milikku. Ketika dia mengatakan ini, dia tidak bisa mengendalikan kegembiraan di hatinya dan tidak bisa menahan tawa. Awalnya saya berpikir bahwa saya tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk menjadi pemimpin sekte dalam kehidupan ini, tetapi saya tidak pernah menyangka bahwa kesempatan sebesar itu akan jatuh dari langit. Jadi kamu akan menjadi pemimpin sekte. Saat dia memikirkan ini, sebuah suara acuh tak acuh terdengar di sampingnya. Tentu saja, di seluruh sekte Bixia, siapa lagi yang memenuhi syarat kecuali aku? Peri Qingxia mengatakan apa yang dia pikirkan, tetapi di tengah kata-katanya, ekspresinya tiba-tiba berubah. Karena orang yang baru saja bertanya padanya jelas-jelas adalah Peri Izumo yang sudah berdiri dari pelukan Peri Chika. Yang terpenting penampilannya seperti biasa, auranya kuat, dan tiba-tiba dia kembali ke keadaan semula. Sekte, Master Sekte, Peri Qingxia tidak pernah mengharapkan hasil seperti itu. Dia sangat ketakutan hingga wajahnya menjadi pucat dan bahkan suaranya bergetar. Ternyata semua itu dilakukan dengan sengaja oleh Ye Bufan. Saat kembali ke rumah kecil di tengah danau, kebetulan dia melihatnya mulai melakukan sesuatu di luar. Formasi dan penghalang di sini bersifat satu arah. Bagian luar tidak dapat melihat bagian dalam, tetapi bagian dalam dapat melihat bagian luar dengan jelas. Setelah mengalami begitu banyak hal, dia bisa mengetahui secara sekilas apa yang akan dilakukan oleh tetua kedua Peri Qingxia. Wanita ini menyebabkan masalah satu demi satu. Jika Anda tidak bergabung dengannya saat ini, itu bukan gaya Anda. Jadi dia tidak buru-buru membangunkan Peri Izumo, tapi menunggu dengan tenang di dalam. Baru setelah formasi terakhir pecah, dia mengeluarkan jarum perak yang menghalangi lautan kesadaran. Setelah spesies iblis pergi, segala sesuatu di Peri Izumo kembali normal, dan seteguk darah hitam tadi adalah pergerakan energi abadi, mengeluarkan semua energi iblis yang tersisa dari tubuh. Dengan kata lain, sejak saat itu, dia menjadi orang yang kuat di tingkat puncak dewa abadi. Spesies iblis ingin merebut tubuhnya sebelumnya, tetapi setelah menyerah di tengah jalan, hal itu tidak berdampak pada budidayanya. Hanya saja dia dan Ye Bufan mengetahui semua ini, tetapi yang lain tidak tahu apa yang sedang terjadi. Dengan penjelasan Ye Bufan sebelumnya, Peri Qingxia secara tidak sadar percaya bahwa ini adalah akibat dari gangguan tersebut, dan ini adalah manifestasi dari obsesi. Hal yang sama juga terjadi pada Peri Qingxia, dia mengira Peri Izumo telah berakhir seperti ini, tapi dia tidak menyangka bahwa ini adalah awal dari pemulihan total. Alasan kenapa dia merencanakan rencana seperti itu dan kenapa dia begitu berani semuanya didasarkan pada kematian Peri Izumo. Tapi sekarang pihak lain berdiri di depannya hidup-hidup, dan auranya tidak lebih lemah dari sebelumnya, yang membuatnya tiba-tiba bingung. Peri Izumo memandang dengan tegas, Master Sekte. Apakah kamu takut memanggilku dengan nama yang salah? Bukankah aku harus memanggilmu? Bukankah kamu seharusnya menjadi master dari Sekte Bixia mulai sekarang? Bab 3787, Asal-usul benih setan. Aku, sebagai pemimpin Sekte Bixia, Peri Izumo biasanya memiliki kekuatan yang sangat kuat. Ditambah dengan tekanan dari Dewa Abadi di puncaknya, Qingxia sudah sangat ketakutan sehingga dia tetap diam saat ini. Jika itu pernah dilakukan sebelumnya, dia bisa saja menggunakan kedok tidak mempercayai Ye Bufan untuk menyelamatkan Master Sekte. Tapi barusan dia sedikit terbawa suasana dan langsung mengatakan bahwa dia ingin menjadi pemimpin sekte tersebut. Sekarang tidak ada ruang untuk alasan. Menghadapi pertanyaan dari Peri Izumo, dia tidak punya pilihan selain berlutut di tanah sambil menjatuhkan diri. Kakak senior, aku salah, tolong hukum aku. Dia juga orang yang sangat licik, jadi dia mengubah gelarnya saat ini,
tidak lagi memanggil Master Sekte, tetapi langsung memanggilnya sebagai kakak perempuan, berharap pihak lain akan diberikan hukuman yang lebih ringan demi sesama anggota sekte. Adapun untuk melanjutkan pemberontakan dan merebut posisi pemimpin sekte, dia bahkan tidak akan berani melakukannya bahkan jika saya memberinya 10.000 keberanian. Meskipun hanya ada satu perbedaan level antara mendiang Dewa Abadi dan Dewa Abadi Puncak, itu seperti jurang. Bahkan jika dia digabungkan menjadi 10, mereka tidak akan menjadi lawan dari pemimpin sekte. Ekspresi Peri Izumo sangat jelek. King Xia, kamu sangat berani. Konspirasi dan pemberontakan, kejahatan berikut, membunuh sesama sekte, apa yang akan kamu lakukan? Kakak senior, aku salah, aku benar-benar hanya bingung untuk saat ini, aku tidak akan pernah melakukannya lagi di masa depan, mohon maafkan aku kali ini demi teman-teman sekelasku. King Xia masih sombong seperti sebelumnya, berbaring di tanah dan bersujud memohon belas kasihan. Dalam hatinya, dia sangat membenci Ye Bufan. Jika bukan karena kemunculan dokter kecil ini, Peri Izumo tidak akan pernah pulih, apalagi menekan dirinya sendiri sampai mati. Kamu tidak tahu malu. Kamu telah melakukan kejahatan keji dan kamu masih ingin aku memaafkanmu. Peri Izumo memblokir budidaya Peri King Xia dengan jentikan jarinya. Bawa dia pergi kepadaku dan tunggu Dewan Tetua membahas hukuman. Saat dia berbicara, dia melambaikan lengan jubahnya, dan batasan pada lusinan orang yang dibawa oleh Peri King Xia langsung dicabut, dan mereka mendapatkan kembali kekuatan mereka. Lusinan Raja Abadi yang dibawa oleh Peri King Xia berlutut di tanah dan menggigil. Dimanapun mereka berani melawan, tingkat kultivasi mereka semuanya tersegel. Peri King Xia dikirim ke penjara sekte tersebut, dan lusinan Raja Peri dipenjarakan. Ketika orang-orang ini pergi, Peri King Xia membungkuk dalam kepada Ye Bufan, terima kasih, Dokter Ilahi Ye, karena telah menyelamatkan kakak perempuan saya dan menyelamatkan sekte Bixia saya. Bufan belum menyelamatkan Izumo, Peri, sekarang seluruh sekte Bixia akan dijungkirbalikkan. Setelah melakukan semua ini, dia melihat kembali ke Peri Izumo, kakak senior, ini Ye Bufan, dokter ajaib. Hanya berkat intervensinya dia menyembuhkan kondisimu sepenuhnya kali ini dan menyelamatkan sekte Bixia kami. Dia menceritakan kisahnya dari awal sampai akhir, termasuk bagaimana King Xia memberontak sekarang. Setelah mendengar apa yang dia katakan, Peri Izumo memandang Ye Bufan dan tersenyum. Dia awalnya adalah orang yang sangat cantik, dan dengan senyumannya, seluruh pulau di tengah danau menjadi sedikit lebih cerah. Dokter Ye, saya, Izumo, ingin mengucapkan terima kasih atas anugerah penyelamatan hidup Anda, dan pada saat yang sama, saya ingin mengucapkan terima kasih karena telah menyelamatkan sekte Bixia saya. Peri King Xia barusan, mulai sekarang, Dokter Ilahi Ye akan menjadi dermawan sekte Bixiaku. Jika kamu punya permintaan, silakan bertanya. Selama aku Izumo bisa melakukannya, aku akan melakukan yang terbaik. Suaranya lembut dan manis, tapi kata-katanya sangat tegas dan tegas. Meski tidak ada syarat khusus yang dijanjikan, jika orang lain mendengarnya, mereka pasti akan iri setengah mati. Dengan sekte Bixia sebagai pendukungnya, hampir tidak ada seorang pun di seluruh wilayah Zongtian yang berani menyinggung perasaannya. Murid berterima kasih kepada Master Sekte. Ye Bufan mengembalikan hadiah itu dengan sopan. Bagaimanapun, pihak lain telah hidup selama puluhan ribu tahun dan masih merupakan orang yang kuat di tingkat abadi, jadi rasa hormat yang mendasar masih diperlukan. Dan dia sangat puas dengan hasilnya. Sekarang fondasinya di domain Zongtian terlalu dangkal, semakin banyak teman yang dia miliki, semakin baik. Hanya saja dia mudah menanganinya, tapi di balik layar ada keluarga Luo dan sekte pedang Lingyun, jadi dia tidak bisa mengabaikannya. Kebaikan Dokter Ye yang luar biasa, sekte Bixia kita harus membalasnya. Peri Izumo memutar pergelangan tangannya, dan cincin penyimpanan muncul di telapak tangannya. Ada 100 juta kristal abadi kelas menengah di dalamnya. Itu dianggap sebagai biaya konsultasi Dokter Ye. Terimalah. Pada titik ini, dia mengeluarkan jimat kuning bumi lainnya, yang diukir dengan pola sederhana dan memancarkan suasana perubahan kehidupan. Ini adalah jimat pengontrol surga yang saya dapatkan dari reruntuhan kuno ketika saya berlatih ribuan tahun yang lalu. Memakainya di tubuh saya dapat menahan pukulan penuh dari orang kuat tingkat keabadian. Sebelumnya ada 3, dan saya telah menggunakannya selama bertahun-tahun. 2 hilang,
Tetapi satu tersisa, dan sekarang diberikan kepada Dr. Ye. Ye Bufan tiba-tiba merasa bahagia. Sejujurnya, meskipun 100 juta kristal abadi adalah jumlah yang besar, itu adalah jumlah yang besar, tidak ada apapun untuk kekayaan bersihnya saat ini. Lagi pula, masih ada lebih dari 4 miliar di kantongnya. Tapi jimat ini bagus, bisa menyelamatkan hidup Anda di saat-saat kritis. Dia langsung mengambil cincin dan jimat itu tanpa bersikap sopan. Peri Cixia berkata, Dr. Ye, penyakit apa yang diderita kakak perempuanku sebelumnya, dan apakah ada risiko kambuh lagi di masa depan? Setelah dia mengatakan ini, Peri Izumo juga memeriksanya. Jelas ini adalah kekhawatiran terbesar mereka. Ye Bufan berkata, Tuan, benih iblis telah memasuki tubuh. Sekarang telah saya musnahkan sepenuhnya. Tidak akan ada bahaya tersembunyi di masa depan, dan tidak ada risiko terulang kembali. Dari mereka tercengang, jelas mereka belum pernah mendengarnya. Tidak mengherankan jika nama spesies iblis itu tabu, lagi pula, benda ini terlalu langka. Melihat mereka berdua bingung, Ye Bufan memberi mereka pelajaran sains populer lainnya, menjelaskan secara singkat asal-usul dan kebiasaan spesies iblis. Jadi begitu. Pantas saja aku bilang energi iblis ini begitu keras kepala. Sudah mengintai di tubuhku selama bertahun-tahun dan masih belum bisa dihilangkan. Peri Izumo tiba-tiba menyadari bahwa dengan kekuatannya, dia secara alami dapat mendeteksinya keanehan pada tubuhnya. Dia sudah sering berada di sana selama bertahun-tahun. Tujuan retret adalah untuk mengeluarkan energi jahat dari dalam tubuh. Tapi hasilnya kurang ideal, malah jadi semakin serius. Peri Cixia bertanya, Dr. Ye, dari mana benih iblis ini berasal? Saya harus bertanya kepada pemimpin sekte. Ye Bufan menoleh, dan dia juga cukup ingin tahu tentang benih iblis ini langit dan bumi. Bagaimana bisa tiba-tiba muncul dan ditabrak oleh Peri Izumo? Di saat yang sama, dia juga punya ide kecil. Jika dia bisa menemukan lokasi itu dan membawa Ye Tian ke sana, mungkin ini akan menjadi peluang besar. Anda harus tahu bahwa tubuh iblis surgawi adalah musuh spesies iblis. Jika ada beberapa lagi, budidaya Ye Tian pasti akan meningkat pesat, dan bahkan menjadi kaisar abadi bukanlah hal yang mustahil. Ini terjadi 100 tahun yang lalu. Melihat keingintahuan keduanya, Peri Izumo menceritakan kisah tersebut tanpa menyembunyikan apapun. Ternyata 100 tahun yang lalu, dia pergi ke lembah abadi tersembunyi untuk berlatih. Ada 10 tempat berbahaya di sana. Salah satunya disebut Gua Setan Pemakan Jiwa. Energi iblis di sana tidak hanya tidak terbatas, tetapi juga sangat murni, dan bahkan makhluk abadi yang berpengalaman pun menghindarinya. Seperti kata pepatah, orang yang terampil itu berani. Jadi Peri Izumo merasa bahwa dia bisa menerobos dengan kekuatan abadi puncaknya, jadi dia masuk sendirian. Akibatnya, tanpa disadari, ada jejak energi iblis di tubuhnya, yang tidak dapat dihilangkan apapun yang terjadi, dan dia menjadi benih iblis seperti sekarang ini. Ye Bufan bertanya, Tuan, Guru, apakah ada banyak spesies iblis di Gua Iblis Pemakan Jiwa? Mengapa Anda bertemu mereka? Sebenarnya, dia ingin tahu apakah ada spesies iblis di sana, tetapi tidak nyaman untuk melakukannya bertanya langsung, tapi mengubah pertanyaannya. Bab 3788 Tahap Tengah Dewa Abadi. Peri Izumo menggelengkan kepalanya sedikit, Gua Iblis Pemakan Jiwa memang salah satu dari 10 tempat paling berbahaya di lembah pemakaman abadi. Energi iblis di dalamnya sangat murni sehingga sangat menekan kesadaranku. Bahkan dengan kekuatan puncakku Tuan Abadi, melihat apa yang terjadi 10 meter saja tidak cukup. Terlebih lagi, benih iblis ini terlalu menakutkan dan tidak terlihat. Saya tidak menyadarinya sama sekali sebelumnya energi iblis di tubuhku. Aku tidak tahu berapa banyak. Pada titik ini, dia sepertinya menyadari sesuatu, dan menoleh ke arah Ye Bufan, Dr. Ye, apakah kamu penasaran dengan Gua Iblis Pemakan Jiwa? Tidak, aku hanya bertanya. Tentu saja, Ye Bufan tidak akan mengungkapkan pikirannya yang sebenarnya, apalagi memberitahu mereka. Di sana adalah tubuh iblis di sebelahmu. Masalahnya hampir selesai. Dia tidak bisa tinggal di sini selamanya dan segera mengucapkan selamat tinggal kepada mereka berdua. Kalian berdua, penyakit Master Sekte telah sembuh total. Sudah waktunya aku kembali. Peri Izumo mengangguk, mulai sekarang, Tabib Suci Ye akan menjadi tamu terhormat dari Sekte Bixiaku. Sama-sama kapan saja.
Peri Cixia berkata, Dokter Ilahi Ye, ada sesuatu di tubuhku. Tidak nyaman untuk terluka. Apakah kamu ingin aku mengatur agar orang lain membawamu kembali? Tidak, aku akan kembali saja diriku sendiri. Ye Bufan memutar pergelangan tangannya dan sebuah pil hitam muncul di telapak tangannya. Tuan Penatua, ini ramuan penyembuh yang saya sempurnakan. Ini memiliki efek yang sangat baik pada luka dalam dan akan membantu luka Anda. Saya telah memanen banyak rumput peri baru-baru ini. Ini adalah ramuan penyembuh yang saya sempurnakan, yaitu obat mujarab tingkat 10, sangat efektif. Mengikuti Peri Cixia ke Sekte Bixia kali ini, saya mendapatkan banyak hal. Saya tidak hanya mendapatkan kristal prekursor dalam jumlah besar, tetapi juga jimat, dan saya juga menemukan peluang besar untuk Ye Tian. Oleh karena itu, dia sangat berterima kasih kepada Sesepuh Agung dan memberinya pil. Kalau begitu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Dokter Ilahi Ye di sini. Setelah melihat keterampilan medis pihak lain, Peri Cixia tahu bahwa ramuan ini pasti luar biasa, dan dia segera menerimanya dengan gembira. Ye Bufan tidak segera pergi dan berkata, Tetua, bisakah Anda mengatur ruangan yang tenang untuk saya? Saya hanya menghabiskan banyak waktu merawat Master Sekte, dan sekarang saya perlu pulih. Permintaannya adalah upaya sederhana. Peri Cixia segera memanggil seorang murid dan membawa Ye Bufan ke ruang pelatihan sekte. Dia sangat ingin menemukan tempat untuk menyembuhkan lukanya, dan Peri Izumo baru saja pulih dari penyakit seriusnya. Dia memiliki banyak masalah yang harus diselesaikan untuk menstabilkan sekte tersebut. Khusus untuk Peri Cixia, akan diadakan pertemuan para tetua untuk membahas hukuman terakhir. Keduanya sibuk, dan Ye Bufan mengikuti muridnya ke ruang pelatihan. Meski tempat ini tidak sebagus rumah kecil Peri Izumo di tengah danau, namun masih sangat sepi. Ada berbagai larangan pertahanan di luar sehingga tidak ada yang mengganggunya. Ye Bufan menutup pintu, masih merasa tidak nyaman, dan menetapkan beberapa batasan satu demi satu sebelum memasuki Istana Raja Naga dalam sekejap. Perawatan sebelumnya tidak memakan banyak tenaga, jadi tentu saja dia tidak perlu sembuh. Saat itu, aku khawatir dunia kecilku akan ditemukan oleh Peri Izumo, jadi aku segera pergi. Sekarang saya memiliki kesempatan, saya ingin melihat bagaimana keadaan Ye Tian sesegera mungkin untuk menghindari kejutan. Meskipun dikatakan bahwa tubuh iblis surgawi adalah musuh spesies iblis, ini adalah pertama kalinya ia diserap dan dimurnikan. Kembali ke Pulau Raja Naga, dia dikejutkan oleh situasi di depannya. Udara hitam naik di sekelilingnya, dan suasana gelap terlalu kuat. Di tengah kegelapan, Ye Tian seperti iblis dalam kegelapan, berdiri di sana memancarkan kekuatan tanpa akhir. Ini, Ye Bufan terkejut. Kekuatan yang begitu kuat hanya terlihat pada monster tua seperti dewa. Mungkinkah Ye Tian juga telah mencapai level ini? Meskipun dia sudah menduga bahwa kekuatan Ye Tian akan meningkat pesat setelah menyempurnakan spesies iblis, dia tidak menyangka akan meningkat sejauh ini. Dari Suksian hingga Dewa Abadi, ini hanyalah dari tanah ke langit. Kesenjangan yang sangat besar, saya tidak menyangka Ye Tian Hengkong akan menjembataninya begitu cepat. Pada saat ini, suasana gelap di sekitarnya dengan cepat menyatu, dan tersedot hingga bersih seperti ratusan sungai yang mengalir ke laut. Ye Tian perlahan membuka matanya, cahaya hitam yang menggetarkan jiwa melintas di matanya, dan kemudian kembali normal. Saudaraku, aku akhirnya berhasil. Ye Tian, yang selama ini tertutup, sangat gembira saat ini dan berlutut di depan Ye Bufan sambil menjatuhkan diri. Terima kasih, saudaraku, karena telah memberiku kesempatan. Mengapa kamu dan saudaraku begitu sopan? Ye Bufan mengulurkan tangannya untuk membantunya berdiri, dan bertanya dengan ragu, kekuatan macam apa yang kamu miliki sekarang? Apakah kamu sudah memasuki alam abadi? Petik 2. Ye Tian berdiri dan berkata dengan penuh semangat, saudaraku, saya sekarang berada di tahap tengah alam abadi. Dia telah berlatih di Pulau Raja Naga selama periode ini. Meskipun miliknya tingkat kultivasi sebelumnya tidak tinggi, dia dengan jelas membagi tingkatan dunia abadi. Mengetahui keadaan pikiran saya sekarang, justru karena inilah saya sangat bersemangat. Ya Tuhan, ini sangat menakutkan. Ye Bufan juga berbahagia untuk saudaranya, dan pada saat yang sama kagum dengan teror spesies iblis.
Kombinasi tubuh iblis gelap dan spesies iblis yang jarang ditemui dalam sejuta tahun ternyata bisa menghasilkan efek yang begitu mengerikan. Jika beritanya tersebar, saya tidak tahu berapa banyak orang yang akan terkejut. Di penginapan keluarga Zhao di kota Yuangu, sesepuh Zhao Qinglian sedang duduk sendirian di kamarnya, minum anggur. Meskipun pada tingkat kultivasinya saat ini, anggur tidak lagi berpengaruh banyak, tetapi itu adalah penghiburan, lagi pula, dia terlalu tertekan dan sedih akhir-akhir ini. Kali ini ketika saya memimpin keluarga Zhao untuk berpartisipasi dalam kompetisi 100 pintu, saya pikir ini akan berjalan lancar, tetapi saya tidak menyangka akan ada hambatan di setiap langkah. Tidak hanya dia tersingkir dan kehilangan wajahnya, tetapi sekte tersebut hampir kehilangan semua kristal abadinya. Ketika kompetisi selesai dalam beberapa hari, bagaimana dia bisa memiliki wajah untuk kembali ke keluarga dan menghadapi kepala keluarga? Setelah memikirkannya sejenak, tampaknya sejak anak laki-laki bernama Ye muncul, keberuntungan keluarga Zhao kurang baik, dan mereka terus-menerus terjerumus ke dalam masalah. Sialan, suatu hari nanti, aku akan memotongmu menjadi beberapa bagian. Dia menaruh semua kebenciannya di kepala Ye Bufan, meminum semua anggur di gelas, dan menghancurkan gelas itu hingga berkeping-keping. Pada saat ini, tiba-tiba terdengar suara di telinganya, dan bola kertas jatuh ke meja anggur di depannya. Ekspresi Zhao Qinglian tiba-tiba berubah, dia tidak lagi mabuk. Meskipun dia sedikit dekaden, dia masih seorang pria kuat di tingkat tengah dari Master Abadi. Siapa itu? Teriaknya dengan keras, dan sosok itu keluar dalam sekejap. Pada saat yang sama, kesadaran ilahi menyelimuti seluruh penginapan keluarga Zhao seperti perak. Tetapi setelah mencari dalam waktu yang lama, bahkan penyusup itu tidak terlihat, hanya murid keluarga Zhao yang tak terhitung jumlahnya yang bergegas keluar. Elder, apa yang terjadi? Zhao Xingfeng buru-buru bergegas ke Zhao Qinglian. Kami kedatangan tamu tak diundang. Zhao Qinglian belum mengetahui situasinya dan tidak banyak bicara. Setelah memasuki pintu, dia mengulurkan tangan dan mengambil bola kertas di tangannya. Setelah membukanya, ada sebaris kata kecil tertulis di atasnya. Ye Bufan dibawa ke Sekte Bixia oleh peri Cixia, sehingga mereka bisa melakukan penyergapan dalam perjalanan pulang. Bab 3789 Siapa itu? Ini, melihat tulisan tangan di catatan itu, seluruh keluarga Zhao langsung tercengang. Setelah tertegun sejenak, Zhao Xingfeng bertanya, Elder, siapa orang ini? Apakah dia musuh atau teman? Saya juga tidak tahu. Zhao Qinglian menggelengkan kepalanya bingung dan tidak bisa menebak identitas orang lain sama sekali. Zhao Xingfeng menelan ludah, kalau begitu informasi di atas itu benar atau salah, apakah kita percaya atau tidak? Informasi itu seharusnya benar. Zhao Qinglian berkata perlahan, untuk dapat melakukan hal seperti itu di depan saya, Anda harus setidaknya sekuat orang yang begitu kuat, di atas guru abadi, tidak akan bercanda dengan kita dengan santai. Murid keluarga Zhao lainnya berkata, kalau begitu, orang ini harus menjadi musuh Ye Bufan dan ingin membunuhnya dengan bantuan kita. Tanda tanya, saya tidak mengerti mengapa dia tidak mengambil tindakan karena dia adalah orang yang kuat di tingkat abadi. Itu pasti karena dia menyembunyikan sesuatu, atau tidak nyaman baginya untuk mengambil tindakan. Kata Zhao Xingfeng, anak laki-laki bernama Ye itu benar-benar memiliki banyak musuh. Kita punya masalah. Haruskah aku mempercayainya? Haruskah aku mencegatnya? Mungkinkah ini jebakan? Zhao Qinglian memutar janggut panjangnya, pikirannya berputar cepat. Saya tidak bisa mengatakan itu jebakan. Kekuatan anak itu saja tidak cukup untuk melakukan apapun terhadap keluarga Zhao kita. Dia mungkin hanya ingin meminjam pisau untuk membunuh orang. Zhao Xingfeng bertanya, kalau begitu, apakah kita akan melakukannya atau tidak? Ya, tentu saja kita harus melakukan ini. Bagaimana kita bisa melewatkan kesempatan ini? Jika Ye Bufan tidak bersembunyi di kota Yuangu, keluarga Zhao kita akan memotongnya menjadi beberapa bagian. Suara Zhao Qinglian penuh kebencian, selain itu, dia memiliki lebih dari 4 miliar di tangannya. Selama kamu menemukan peluang, kamu harus menyerahkan kristal abadi ke tangan keluarga Zhao-ku. Besar dan dia tidak bisa menjelaskannya ketika dia kembali ke keluarga, tetapi jika dia mengambil lebih dari 4 miliar kristal abadi, itu benar-benar berbeda ketika Anda memegangnya di tangan Anda. Dalam situasi ini, meskipun mereka tidak memahami motif orang tersebut,
keluarga Zhao tidak akan melewatkan kesempatan ini. Dalam hal ini, Tuan Penatua, biarkan saya pergi. Zhao Xingfeng mengambil inisiatif untuk meminta bantuan. Dia membenci Ye Bufan di dalam hatinya dan ingin membunuhnya dengan tangannya sendiri. Kamu tidak bisa melakukannya, kamu tidak cukup kuat. Zhao Qinglian tidak menggunakan Zhao Xingfeng terakhir kali, dan kali ini sama saja. Sepertinya tidak ada banyak keyakinan bahwa Dewa Abadi dapat menangani Ye Bufan pada tahap awal. Zhao Xingfeng tercengang, "Tetua, apakah Anda masih ingin mengambil tindakan secara pribadi? Kita memang harus mengambil tindakan, tetapi kita juga harus mencegah orang itu menikamnya dari belakang dan tidak membiarkan dia mengambil tindakan." Berkata, "Kali ini kita akan mengambil tindakan." Orang yang mengikuti Ye Bufan adalah Sekte Bixia. Peri Cixia sangat mendominasi. Orang yang dikirim tidak boleh meninggalkan celah apapun kali ini. Orang yang dikirim harus kuat, setidaknya seorang ahli tingkat keabadian. Saya tidak dapat mengambil tindakan, jika tidak maka akan menarik perhatian Bixia. Ternyata, nama lelaki tua ini adalah Zhao Qingzuo, dan dia adalah adik laki-laki Zhao Qinglian. Kekuatannya adalah guru abadi. Dia selalu tertutup dan tidak berpartisipasi dalam apapun di hari kerja, tetapi dalam hal tindakan, dia jelas merupakan karakter yang kejam. Oke, Zhao Qingzuo tidak menolak perintah yang diberikan oleh sesepuh agung, dan mengangguk setuju. Kamu punya dua tujuan untuk pergi kali ini. Untuk membunuh anak laki-laki bernama Ye, dan pada saat yang sama merebut cincinnya. 4 miliar kristal abadi itu tidak bisa dimanfaatkan oleh orang lain. Yang paling penting adalah kamu harus menyembunyikannya. Saya tidak bisa membiarkan siapapun tahu bahwa keluarga Zhao saya yang melakukannya. Jika Peri Cixia secara pribadi mengawal anak itu, maka operasinya akan dibatalkan. Aku tahu. Zhao Qingzuo mengangguk. Dia hanyalah dewa abadi tahap awal. Jika ada orang kuat seperti Peri Cixia, dia tidak akan berani mengambil tindakan bahkan jika dia memiliki 10.000 keberanian. Adegan yang sama juga dilakukan oleh Sekte Pedang Sifang dan keluarga Han. Mereka berdua menerima bola kertas yang terbang entah dari mana, menandakan keberadaan Ye Bufan. Pada akhirnya, kedua keluarga membuat pilihan yang sama seperti keluarga Zhao. Mereka masing-masing mengirim orang kuat di tahap awal Dewa Abadi untuk menyembunyikan identitasnya dan bergegas ke area antara Sekte Bixia dan kota Yuangu, menunggu untuk dicegat. Ye Bufan memastikan Ye Tian baik-baik saja, lalu menghitung kristal peri di sakunya. Sebelumnya ia memiliki lebih dari 4,3 miliar, tetapi sekarang telah menerima 500 juta dari Hua Shaokang, ditambah 100 juta remunerasi dari Sekte Bixia, dan sudah memiliki hampir 5 miliar uang tunai. Melihat gunung kristal peri di depannya, Ye Bufan dipenuhi dengan kegembiraan. Dengan sumber daya yang melimpah, dia, Suan Yuan Linglong, dan Ye Erlang dapat membuat kemajuan besar. Namun, dia tidak berani berlatih di sini. Bagaimanapun, Istana Raja Naga adalah rahasianya, dan ini adalah wilayah Sekte Bixia. Dia segera meninggalkan Istana Raja Naga tanpa membawa Ye Tian bersamanya. Jika tidak, kemunculan orang seperti itu secara tiba-tiba mungkin akan menimbulkan kecurigaan dari Sekte Bixia. Setelah keluar, dia mengucapkan selamat tinggal kepada murid-murid yang menjaga di luar dan bergegas kembali ke kota Yuangu sendirian. Mereka berjalan cepat, menjauh dari Sekte Bixia, dan sekitar setengah jalan menuju kota Yuangu. Tiba-tiba, sesosok tubuh melintas di depan mereka, dan seorang pria berpakaian hitam menghalangi jalan. "Nak, berhenti di sini." Pria berbaju hitam itu berteriak dengan dingin. Dia ditutupi dari ujung kepala sampai ujung kaki, tapi hanya dua matanya yang terbuka memancarkan niat membunuh yang dingin. Ye Bufan segera berhenti dan tampak terkejut. "Apakah ada yang salah? Serahkan cincin penyimpananmu." "Kenapa? Ini cincinku, kenapa aku harus memberikannya padamu?" Ye Bufan melindungi cincin di tangannya dan mundur beberapa langkah dengan ekspresi waspada di wajahnya. "Berhenti bicara omong kosong dan segera serahkan padaku." Saat dia berbicara, pria berbaju hitam tidak lagi menyembunyikan auranya, dan kekuatan pembangkit tenaga listrik tingkat abadi langsung menguasainya. Dia ternyata adalah pembangkit tenaga listrik tingkat abadi. Wajah Ye Bufan penuh ketakutan, dan kemudian dia melepas cincin penyimpanannya dengan gemetar. "Bisakah kamu melepaskanku jika aku memberimu cincin itu?"
Pria berbaju hitam itu tampak dingin, berhenti bicara omong kosong. Apakah kamu memenuhi syarat untuk menegosiasikan persyaratan denganku? Aku pergi jika kamu mendapatkan cincin itu. Ye Bufan berkata dengan jentikan jarinya, dan cincin itu terlepas dari tangannya. Kilatan kegembiraan muncul di mata pria itu, dan dia mengulurkan tangan dan meraih cincin itu. Tetapi pada saat ini, cahaya dingin melintas di depan matanya, dan cahaya pedang tajam menembus langit dan langsung mengenai tangannya. Ada kilatan amarah di mata pria berbaju hitam itu, namun percuma saja marah saat ini. Jika dia bersikeras untuk mendapatkan cincin itu, bahkan telapak tangannya pun akan terpotong dan jatuh ke tanah. Dalam keputusasaan, dia hanya bisa menarik kembali tangannya yang terulur. Cahaya pedang melintas, dan bayangan hitam lainnya muncul di kehampaan, mengulurkan tangan untuk mengambil cincin penyimpanan. Pria berbaju hitam itu sangat marah. Dia tidak menyangka seseorang akan keluar dan mengambil buah persiknya. Keluar dari sini. Dia meninju, dan kekuatan tinjunya seperti kekuatan yang luar biasa, dan mengenai pria berbaju hitam itu. Kekuatan serangan penuh orang kuat tingkat abadi tidak bisa diremehkan. Bayangan hitam itu bahkan tidak repot-repot mengambil cincin itu, dan buru-buru meninjunya. Pada saat ini, bayangan hitam ketiga muncul, dan ketika keduanya mengambil tindakan, mereka mengulurkan tangan untuk mengambil cincin penyimpanan. Bab 3790 Ye Tian menunjukkan kekuatannya. Beraninya kamu, letakkan. Dua orang di sebelah mereka baru saja berjuang keras, tetapi mereka menemukan bahwa belalang sembah sedang mengejar jangkrik tetapi Oriole ada di belakangnya, jadi mereka buru-buru membunuhnya lagi. Salah satu dari dua pria itu meninju, yang lain menghunus pedang, dan mereka bergegas menuju pria berbaju hitam itu. Ketiga orang ini semuanya tertutup dari ujung kepala sampai ujung kaki, hanya sepasang mata yang terbuka. Tujuan mereka sama persis, yaitu merebut cincin itu. Selain itu, kekuatan mereka pada dasarnya sama. Mereka berdua berada di tahap awal Immortal Sovereign, dan mereka bertarung bola-balik seperti api yang berkobar. Melihat ketiga orang itu, Ye Bufan memiliki senyum licik di bibirnya, dan kemudian diam-diam menjauh dari samping. Tidak, dia akan melarikan diri. Pria berbaju hitam yang pertama kali tiba menyadari Ye Bufan pergi dan berteriak. Jangan merampoknya. Bagaimana kalau kita membagi kristal abadi di cincin ini secara merata? Menurut idenya, pertama-tama dia akan membagi 4 miliar kristal abadi, dan kemudian mengejar Ye Bufan. Oke, dua orang lainnya menjadi sangat tenang. Mereka semua tahu bahwa kekuatan mereka bertiga tidak jauh berbeda, dan tidak ada yang bisa mengambil cincin itu sendirian, jadi mereka menyetujui lamaran tersebut. Kalau begitu biarkan aku membuka cincin ini, kata pria berbaju hitam yang melamar sambil mengulurkan tangannya, dan cincin itu jatuh ke telapak tangannya. Dua orang lainnya tidak menghentikannya, tetapi menjepitnya di tengah satu demi satu. Jika orang tersebut ingin mengambilnya sendiri atau melarikan diri, mereka akan segera mengambil tindakan. Pria berbaju hitam yang memberikan saran juga tahu bahwa dia tidak bisa pergi, jadi dia tidak memainkan trik apapun. Kesadaran spiritualnya menyapu dan mengeluarkan semua benda di dalamnya. Ini, wajah ketiga orang itu penuh dengan keserakahan, dan mata mereka penuh dengan keinginan, menantikan sejumlah besar kristal peri muncul di depan mereka. Mereka semua tahu betul bahwa pemuda ini memiliki lebih dari 4 miliar kristal abadi kelas menengah di tangannya. Bahkan jika dibagi rata, setiap orang bisa mendapatkan lebih dari 1 miliar. Tapi setelah melihat barang di dalamnya, ekspresi mereka tiba-tiba berubah, dan ekspresi semua orang menjadi sangat jelek. Belum lagi 4 miliar kristal abadi di sini, bahkan tidak ada satu pun, semuanya hanyalah puing-puing. Sialan, kita ditipu oleh anak itu. Mereka bertiga meraung bersama dan mengejar Ye Bufan ke arah pelariannya. Mereka adalah makhluk abadi yang kuat yang dikirim oleh keluarga Zhao, keluarga Han dan sekte pedang Sifang. Mereka memiliki dua tujuan, pertama untuk merebut harta karun dan kemudian membunuh orang. Untuk berjaga-jaga, mereka tidak membunuh secara langsung, tetapi merebut cincin penyimpanan, bersiap untuk menangkap kristal peri di tangan mereka, dan kemudian melenyapkan Ye Bufan sepenuhnya. Namun ia tidak pernah menyangka bahwa cincin yang didapatnya setelah sekian lama berjuang ternyata hanyalah tumpukan kerikil dan puing-puing yang seperti dimainkan seperti monyet. Mereka bertiga semuanya ahli tingkat immortal.
Mereka tidak pernah mengalami penghinaan seperti itu. Pada saat ini, mereka semua sangat marah dan meningkatkan kecepatan mereka hingga ekstrim. Ye Bufan tidak menggunakan Jiutian, tetapi mengandalkan kekuatan tubuh fisiknya untuk bergerak maju dengan cepat. Namun bagaimanapun juga, dia bukanlah tandingan ahli tingkat abadi. Ketiga pria itu dengan cepat menyusulnya dan membentuk segitiga untuk mengelilinginya di tengah. Orang kuat pertama berbaju hitam mengertakkan gigi karena kebencian. Wah, beraninya kamu berbohong padaku. Ye Bufan merentangkan tangannya, wajahnya penuh kepolosan. Senior, apa yang kamu bicarakan? Kapan aku pernah berbohong kepadamu? Kamu baru saja memintaku untuk menyerahkan cincin itu dan aku melakukannya. Bukankah ini semua dilakukan sesuai keinginanmu? Petik 2. Saya melihat pihak lain masih mempermainkan dirinya sendiri. Pria berbaju hitam itu sangat marah. Pada saat ini, dia tidak peduli untuk mengambil kristal abadi dan langsung menamparnya. Saat ini, dia telah berubah pikiran dan ingin membunuh orang terlebih dahulu baru kemudian merebut harta karun itu. Namun, dia juga menyimpan kekuatannya. Dia hanya ingin memastikan bahwa dia membunuh Ye Bufan dan menyimpan cincin penyimpanan di tangannya. Tapi Dewa Abadi adalah Dewa Abadi, dan dia terlalu kuat. Dengan tembakan telapak tangan ini, ruang di sekitarnya terus bergetar, dan bebatuan di sekitarnya terguncang menjadi puing-puing yang tak terhitung jumlahnya, beterbangan kemana-mana. Dua pria berbaju hitam yang tersisa berdiri di dekatnya. Mereka tidak mengambil tindakan, tetapi menatap tajam ke arah orang yang mengambil tindakan. Di mata mereka, Great Luo Immortal kecil di depan mereka tidak membutuhkan mereka bertiga untuk bergabung. Yang harus dia lakukan hanyalah berhati-hati terhadap orang yang bergerak, dan dia tidak bisa membiarkannya melarikan diri dengan cincin penyimpanan. Mereka bertiga harus membaginya secara merata. Ye Bufan berdiri di sana, tak bergerak seolah dia tertegun, dengan senyum tipis di wajahnya. Melihatnya seperti ini, kilatan rasa jijik melintas di mata Dewa Abadi berpakaian hitam, dan dia menamparnya dengan tangannya tanpa keraguan. Pada saat ini, sesosok tubuh melintas di depannya, dan pemuda tampan lainnya muncul di depannya, melindungi Ye Bufan di belakangnya. Immortal berpakaian hitam tertegun sejenak, jelas tidak mengharapkan seseorang tiba-tiba melompat keluar saat ini, tapi tetap tidak ada keraguan di tangannya. Menurut idenya, pemuda seperti itu tidak bisa membiarkan dirinya diam sejenak. Karena dia sedang mencari kematian, dia akan membunuhnya, lalu membunuh Ye Bufan dan merebut cincin penyimpanan. Itu adalah pemikiran yang indah, tetapi pada saat ini, pemuda itu meninju, yang segera membawa sejumlah besar energi iblis dan angin kencang. Orang yang keluar secara alami adalah Ye Tian. Setelah dipanggil oleh Ye Bufan, dia tidak ragu untuk mengambil tindakan. Di matanya, berani mengambil tindakan terhadap kakak laki-lakinya akan menjadi pelanggaran berat. Tubuh iblis surgawi ditambah dengan kekuatan Dewa Abadi di tingkat tengah, kekuatan pukulan ini bisa dibayangkan. Sebelum Dewa Abadi berbaju hitam mengetahui apa yang sedang terjadi, suara retakan tulang terdengar di telinganya. Telapak tangannya hancur tertiup angin, lalu seluruh lengannya hancur berkeping-keping, disusul dengan pukulan tak tertandingi yang menghantam dadanya dengan keras. Bang! Setelah suara teredam, Dewa Abadi berpakaian hitam hancur berkeping-keping, hanya menyisakan satu lengan yang jatuh ke tanah. Ini adalah perintah Ye Bufan. Kamu boleh membunuh orang, tapi kamu harus menyimpan cincin itu, yang penuh dengan harta karun. Kemudian Yuan Shen muncul di udara dengan panik dan ingin melarikan diri, tapi Ye Tian tidak memberinya kesempatan ini sama sekali. Pukulan lain menyapu, dan angin tinju yang kencang langsung memutar jiwa menjadi pecahan yang memenuhi langit. Dua pria berbaju hitam yang tersisa berdiri di dekatnya. Awalnya, mereka ingin menunggu untuk merebut cincin penyimpanan, tetapi mereka tidak menyangka bahwa yang mereka tunggu akan menjadi hasil seperti itu. Keduanya melebarkan mata secara bersamaan. Bagaimana dia bisa begitu kuat dan tetap menjadi peri hantu gelap? Ayo berkumpul. Bagaimanapun, dia adalah monster tua yang telah hidup selama puluhan ribu tahun. Mereka berdua tahu bahwa mereka sendiri bukanlah tandingan satu sama lain, dan terlepas dari status mereka, mereka bergegas maju, satu di kiri dan yang lainnya di kanan, melambaikan pedang peri mereka. Kali ini mereka tidak menahan apapun, mereka menggunakan seluruh kekuatan mereka dan menggunakan trik pamungkas untuk mengalahkan musuh. Cahaya pedang menyala,
dan cahaya pedang yang tajam seperti Bima Sakti menyapu langit, dengan kekuatan yang menakjubkan. Ye Tian mendengus dingin, tidak menunjukkan rasa takut, dan meninju pria di sebelah kiri. Meskipun dia menggunakan tangan kosong, pukulannya sangat kuat, menghancurkan pedang lawan dan meledakkan kepalanya dengan satu pukulan. Kali ini bahkan lebih buruk dari sebelumnya. Yuan Shen bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri, dan kepalanya berubah menjadi kabut darah di seluruh langit. Membunuh prajurit tingkat abadi dengan satu pukulan seperti membunuh seekor ayam tetapi seekor anjing. Dan pada saat ini, pedang panjang Dewa Abadi lainnya telah menembus jantungnya. Sangat disayangkan tubuh iblis begitu kuat, ujung pedangnya hanya menggores pakaian, dan kemudian sulit untuk bergerak maju bahkan setengah inci. Ini, pria bermata hitam itu penuh dengan keterkejutan. Dia tidak menyangka bahwa pihak lain tidak hanya kuat dalam kultivasi, tetapi juga sangat kuat secara fisik. Sekarang setelah semuanya terjadi, dia masih berani bertarung lagi, jadi dia segera berbalik dan lari.